kena peluk beg kuat-kuat. Sebab memang nampak tambah-tambah kalau korang naik motor berdua je macam a bit dangerous. Tapi tempat lain, Labuan Bajo, Surabaya, Bali, memang tak ada masalah. Semua sangat friendly. Bagi I, orang paling friendly dekat Banyuwangi, which is nak pergi Kawah Ijen tu, tak ada masalah. Orang takut apa Banyuwangi tempat KKN lah apa semula. Baik je semua orang, tak ada. I spend 4,000 jalan-jalan Indonesia selama 14 hari. 4,000? Pergi Jakarta, Labuan Bajo, Surabaya dan juga Bali. Surabaya ni I pergi tempat yang famous, which is Bromo dan Kawah Ijen. Disclaimer, travel ni bukan untuk semua orang. Siapa yang jiwa kental, hardcore, tahan panas, bukan puteri lilin, bukan mengada dan banyak cekadak, korang boleh travel cara macam ni. Obviously, korang akan burn sangat teruk. Siapa yang tak follow lagi, follow dulu. Kalau tak, I tak halalkan sharing ni. Siapa yang nak guna untuk next travel dengan suami I, 2 orang. So total cost untuk 2 orang 8,000 untuk 2 minggu jalan-jalan 4 tempat. First, flight ticket daripada KL ke Jakarta, Jakarta ke Labuan Bajo, Labuan Bajo ke Bali, Bali ke Surabaya, Surabaya ke Kuala Lumpur balik. Harga untuk 2 orang RM3,082.15. First stop Jakarta. Tak buat apa-apa sangat, chill-chill dulu and then pergi theme park, lepas tu food hunting. That's all. Korang pergi like 3 hari 2 malam macam tu. Mode of transportation dekat Jakarta adalah naik motor. Tak disarankan sebab jalan kat Jakarta sangatlah jam and pack. I macam culture shock bawa motor kat Jakarta. It's just very very busy, like crazier than Penang. Kalau korang bukan mak rempit, Aminah rempit, tak reti menyelit, tak reti bawa macam laju, korang tak digalakkan bawa motor kat Jakarta. Sebab kat Jakarta you bawa lembab sikit, dorang horn. Second checkpoint is Labuan Bajo, my favourite out of all of this place. Labuan Bajo disarankan korang spend 3 hari 2 malam dah okey dah. Tempat famous dekat Labuan Bajo, Pink Beach, Pulau Padar, Taka Makassar and Komodo Island. 4 tempat famous ni korang boleh pergi dengan 2 cara. Hari pertama ialah sailing trip. Sailing trip, korang akan tidur dekat atas kapal 3 hari 2 malam and orang akan bawa korang merata-rata. Cara yang kedua, which is apa yang I buat lagi jimat, ialah full day open trip. Apa peminat drone, kalau korang nak main drone dekat Labuan Bajo, tempat-tempat ni korang kena apply for permission and bayar at least RM1,000,000 equivalent to RM300 dekat Government of Indonesia. And make sure apply permit tu 24 jam sebelum korang pergi day trip. Jangan last minute, memang takkan dapat. Okay? Kedua, kat Labuan Bajo korang boleh pergi Gua Rangko ataupun Gua Cermin. Tu budget punya. Kita orang last minute tukar pergi private island. Spend 2 hari 1 malam dekat resort in private island. Nama private island tu adalah Pulau Seraya Kecil. Dekat Pulau Seraya Kecil ni ada 2 resort. Yang kita orang pergi ni dekat The Seraya. Harga 1 malam termasuk makan dinner dalam 900 ke 1000, I tak sure. Tapi 1000 ni termasuk kos yang 8,000 untuk 2 orang tadi tu tau. So kalau korang tak pergi hotel private island ni, korang punya budget untuk this whole trip boleh jadi 7,000 je 2 minggu untuk 2 packs. This is optional. Tak payah pun tak apa. I had splendid time dekat private island tu. Ni antara gambar I enjoy gila dekat sana. Sangat recommended. For less than 1,000 boleh stay dekat resort yang mahal dekat private island. Please trust me, resort ni kira murah. Sebab kalau you nak duduk hotel dekat private island in Malaysia, it's more than 1,000. And air pun tak sejernih macam kat sini. Okay. Third destination adalah Bali. Kita orang spend 3 hari 2 malam dekat Bali. Mainly nak chill-chill, rehat je. Tempat yang boleh explore ialah Pura Tanah Lot, Pura Bekasih, Nunggalan Beach, which is ni kena hiking. Ni gambar I pergi Nunggalan Beach. Even kalau korang tak nak pergi tu, korang nak pergi Nusa Penida pun sempat je. Tapi I tak explore banyak sangat tempat sebab I dah pernah pergi Bali for like 8 days. Tu kalau korang nak tengok, korang boleh buka profile I, tengok playlist Bali trip. Kat sini I share 8 hari I dekat Bali. Kita orang spend 1,500 per pax untuk 8 hari.
termasuk 8 hari? Nusa Penida. 1,500? Murah, sangat murah. Destinasi yang keempat adalah Surabaya, which is kita orang pergi Kawah Ijen dulu, baru pergi Bromo. Semua destination dekat dalam Surabaya, kita orang pergi naik motor. Orang tanya, kenapa tak naik kereta? Kenapa tak naik train? Kita orang lagi selesa naik motor. Dan I rasa naik motor lagi senang, nak mudahkan kita orang nak pergi mana-mana yang kita orang nak dekat sana. Kawah Ijen punya entrance fee, tak silap I, RM30 seorang. And mask, sarung tangan ke, baju sejuk apa semua boleh sewa dekat luar area Kawah Ijen tu. And cara nak naik Kawah Ijen, korang kena ada surat kesihatan, which is korang boleh tengok balik vlog I ada share macam mana I naik Kawah Ijen. Okay, untuk Bromo, I banyak nampak orang buat package, you can actually get it cheaper. Korang book hotel dekat area Bromo, lepas tu cari je local kat situ yang buat private trip. And waktu I sewa private jeep tu, pergi 6 tempat, which is pergi sini, Bukit Penanjakan, sini, Bukit Kawah sini, Bromo, Pasir sini, Berbisik. sini. I tak ingat nama, so I kena letak reference dulu. Dah settle trip dekat Surabaya, balik kita orang transit dekat Singapore 24 hours sebab I nak jalan-jalan Singapore. Singapore tak perlukan banyak masa, korang boleh explore Singapore in one day. Cuma I malas and penat time tu. Tapi kalau rajin, korang boleh. Okay, the amount of expenses yang I paid using RM is RM4,744.16. Macam ni I include. Bentar guys, kalau RM4,744.16 bila kita convert ya guys ya, pergi ke uang rupiah, agak-agaknya berapa juta tuh ya guys ya. Berapa juta tuh guys, kalian silakan tulis di ruangan kolom komentar ya. Ini adalah trip ataupun travel wisata dari orang Malaysia yang mengunjungi ke beberapa tempat-tempat yang bagi saya sangat-sangat luar biasa guys, seperti Bali, Surabaya, ya Jakarta juga. Jadi itu adalah beberapa detik pengalaman-pengalaman menarik yang berbagi info dari orang Malaysia ini guys. Sangat-sangat mantap ya. Wah, screenshot kat sini. I bawa duit belanja RM3,500 untuk roaming. Tak payah beli SIM card dekat Indo sebab mahal. Korang beli je SIM card you mobile, beli roaming RM35 untuk 2 minggu. I think I have covered almost everything. Kalau ada apa-apa lagi tak faham, boleh comment and I will try to answer. By the way, buat yang curious, ada tak benda bahaya ataupun hantu yang I encounter sepanjang 14 hari kat Indo? Tak ada. Kalau datang melancong, datang tempat orang, sesuaikan diri, blend in dengan persekitaran. So kita tak nampak suspicious, kita tak nampak macam senang kena tipu. Tak adalah orang scam, tak adalah orang buat jahat. Dan Ona and doalah banyak-banyak supaya Tuhan jaga kita daripada bahaya. Based on my observation, dekat Jakarta banyak pengemis and banyak orang macam pencopet yang mencuri lah. Tak kisahlah orang tua ke muda. So waktu kat Jakarta, korang kena peluk beg kuat-kuat sebab memang nampak tambah-tambah kalau korang naik motor berdua je macam a bit dangerous. Tapi tempat lain, Membaju, Surabaya, Bali, memang tak ada masalah. Semua sangat friendly. Bagi I, orang paling friendly dekat Banyuwangi, which is nak pergi Kawah Ijen tu. Tak ada masalah. Orang takut apa Banyuwangi tempat KKN lah apa semula. Baik je semua orang. Tak ada Badaruhi tak ada kat situ. Jangan risau. Maju bu, maju. Saya nggak bakalan. Apabila orang Malaysia berbicara bahasa Indonesia. Tapi itu hotelnya lama ya? Ini yang baru kan? Terima kasih ya. Nama apa ya? Nama saya Tresna Pak Mustafa. Nama apa? Tresna. Tresna. Oke, terima kasih ya Tresna. Sama-sama Pak Mustafa. Nanti ketemu lagi ya. Iya Pak. Siaran. Have a good day Pak. Iya, iya. Wah, keren ya. Wah. Terus? Kamarnya 2 malamnya. Ini nomor telepon di Malaysia atau apa nama? Iya. Malaysia. Hebat ya. Enggak, dari pesawat singgah di Jakarta dulu. Jakarta dulu terus hari ini pakai kereta. Poinnya berapa? Poinnya 250. Berapa? 250 ya. Mending ambil yang breakfast saja. Wih. Ya, siap. Skydining dalam cable car. Ni bukan dekat Ancol. Malaysia, ni dekat Jakarta. Jom aku share dengan hampa pengalaman aku skydining dalam cable car dekat Ancol, Jakarta. Tiket masuk kena bayar asing, seorang RM25,000 bersamaan RM7.50. Kalau hampa main naik Grab, free. Kalau hampa main dengan supir, kena bayar asing untuk tiket masuk kenderaan. Aku pergi ke gondola terus, tapi Ancol ni sebenarnya dia ada banyak lagi.
Dia theme park, so dia ada water park, ada SeaWorld, ada mainan-mainan macam roller coaster tu, ada taman burung. Yang aku ambil package gondola. Better hampa main awal sebab macam aku giliran yang kedua, tapi sebab aku yang main dulu, so depa bagi aku dulu. Dalam ni hampa boleh nampak ada 2 kipas, so kipas tu Ada memang tak ada makanan. kat hampa saja. Ada makanan guys. Wah, ada makanan ya begini. Wah, Package yang aku ambil ni dapat pizza, lepas tu dapat 2 ketul berbola tu. Dapat brownies 2 dengan lychee tea 2. Harga package dia dah termasuk makan sekali dengan decoration. Kalau hampa tanya aku selesa ke tak? Selesa. Laki aku badan besar tapi hampa boleh nampak kat situ ada lagi ruang. Perut dia tak tersekat pun kat situ. Lepas tu tak rasa panas pun, angin duk masuk. Jangan risau. Tapi kalau hampa takut juga, hampa bawa lah kipas elektrik sendiri. View dia cantik, nampak laut, nampak pokok-pokok. Feeling memang romantik lah. Aku harap lepas ni kabel car Langkawi boleh buat skydiving dekat Gunung Mak Cincang tu, Seperti ni. confirm banyak sambutan. Bagi aku package dia berbaloi, makan termasuk deko, RM550,000. Kalau duit kita RM165. Kubuk dekat sini, package piknik paket berdua. first time dekat Jakarta, hari tu impress gila sebab banyak mall dekat sini. Oh, jalan-jalan lagi area Jakarta. Rezeki kena belanja. Macam ni punya makanan di Indonesia ya. Ini waktu pagi dekat Jakarta, macet pun normal. Nah, wah, bagi aku Jakarta sangat maju. Wah, orang Malaysia tuh guys. Orang boleh dengar sendiri ya. Wah. No. Yang tadi tuh guys, yang mobil warna biru tuh apa itu guys? Taksi ya guys ya? Ya taksi. Kalau saya nggak siap taksi kah? Kalau kalian tahu guys, silakan tulis di ruangan kolom komentar ya. Uncle cuman tebak-tebak saja ya. Wah, time ni jam 8 macet. Oke. Memanglah ibu kota kan? Ibu kota memang macet. Banyak sekali mobilnya. Area ini banyak tempat yang berstyle. Wow. Sehingga dulu makanan Padang. Wow. Wah, es krim lagi. Makin lapar pula. Banyak juga menunya. Ada cake. Jalan-jalan di Bekasi. On the way balik Kuala Lumpur guys. Balik sudah KL. Tapi itulah, merasa betah sekali ya. Best bercuti di Jakarta, terus flight terus turun, terus naik Skytrain ke train yang stasiun yang seterusnya. Oke. Naik kereta ya, naik kereta api. Tak perlu berpeluh, berjam naik taksi, Grab ke pusat bandar. Tenang, aman, nyaman gitu. Kami turun di stasiun yang keempat di Manggarai. Tiket tidak mahal guys, dalam Rp70.000. Oke. Wow, dia punya ruangan menunggu pun guys. Selesa ya. Aha, ini trennya selesa sangat. Boleh nikmati pemandangan lagi. Wow, hebat. Tahu-tahu sampai, ambil langsung terus ke hotel. Oke guys, demikianlah sebentar tadi beberapa video kompilasi dari sumber TikTok mengenai tentang orang Malaysia yang mengunjungi ataupun berwisata ke Indonesia guys. Yang paling menariknya di sini guys, apabila orang Malaysia berbagi info, ya berbagi cerita, pengalaman-pengalaman yang bagi saya sangat menarik dan sangat best ketika mereka mengunjungi di Indonesia. Ya dengan budget keuangan yang bagi saya sangat-sangat dirancangkan dengan tepat sekali, dengan betul sekali, dan juga mereka melakukan hal-hal yang bagi saya sepertinya mereka menyewa sepeda motor, jalan-jalan pakai sepeda motor ya, dan mereka banyak mengunjungilah beberapa tempat-tempat yang menarik bagi saya seperti macam di Labuan Bajo, di Bali, di Surabaya ya, di Bandung, Jakarta dan sebagainya. Dan mereka hanya menggunakan uang sebanyak, kalau diringgitkan Malaysia, Rp4.700. Tetapi kalau dikonvert kepada uang rupiah, mungkin kalian bisa tuliskan di ruangan kolom komentar ya. Dan itu adalah hasil kesannya mereka sangat betah dan ingin lagi kembali
ke Indonesia semula guys ya. Apabila kita ingin berkunjung ke Indonesia, bagi saya video seperti inilah yang kita perlukan sebagai satu rujukan agar kita tidak nyasar, agar kita tidak mempunyai satu keselesaan yang tidak begitu enak, dan juga kita tidak akan benar-benar ya bahwa kenikmatan untuk merasai tinggal di Indonesia sebagai turis dan sebagainya itu bisa dinikmati dengan rasa yang baik sekali, seperti begitu ya guys ya. Apa yang saya dapat lihat juga ya, orang Malaysia ini sangat suka sekali berkunjung ke Indonesia. Mereka dapat melihat suasana seperti apa yang ada di Indonesia yang tidak ada di Malaysia guys. Sepertinya tadi ya, di mana tadi tuh guys yang naik apa tuh saya lupa sudah tadi guys, yang ada sambil kita naik tuh ada makanan. Kalau di Malaysia ada kah guys ya? Kalau di Langkawi itu ada kah? Di Langkawi itu guys berada di Kedah ya, negeri Kedah. Adakah? Saya ingat saya tidak ada lah guys ya. Tapi yang tadi orang Malaysia berbagi info ada guys ya di Indonesia. Mereka merasai nikmat ini tidak ada apa yang ada di Malaysia. Jadi itulah kenapa mereka sangat senang dan sangat selesa ya berkunjung ke Indonesia untuk menikmati rasanya berwisata di Indonesia. Karena apabila kita pergi ke mana-mana negara pun kita perlu orang kata belajar lah ya. Kita belajar sesuatu hal yang ada di Indonesia itu, terutamanya di Indonesia lah guys supaya kita bisa mendapat kesempatan ilmu baru juga. Selain kita duduk di Malaysia sebagai orang Malaysia, kita lebih banyak tahu tentang perkembangan dan juga perkara baru yang ada di negara di luar ya, terutamanya di Indonesia. Jadi guys, menurut kalian bagaimana guys? Silakan tulis di kolom komentar ya, bagaimana rasa dan juga cita rasa orang Malaysia ini yang bisa sekali memilih dan melihat bahwa apa yang ada di Indonesia itu tidak ditemui apa yang ada di Malaysia guys. Lebih kurang sepertinya itulah keistimewaan dan keterujaan ini sepertinya apa orang bilang rasa senang sekali lah ya, rasa senang, rasa gampang ketika berkunjung ke Indonesia. Oke guys, itu saja dari Uncle. Insyaallah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Channel YouTube dengan konten yang selalu mereaksi apapun tentang Indonesia, kami dari Malaysia. Ayo like and subscribe Adi Fasa Eren Channel, Adi Fasa Eren Channel.